Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andifida Alfiandi dengan NIM 1806482. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Open Educational Resources atau sumber pembelajaran terbuka bagi pembelajaran. Dari Open Educational Resources, OER adalah sumber daya pengajaran, pembelajaran, dan penelitian yang berada di domain publik atau telah dirilis di bawah lisensi kekayaan intelektual yang mengizinkan penggunaan gratis atau penggunaan ulang oleh orang lain. OER muncul pada era globalisasi ini yang dimana seiring dengan perkembangan teknologi dalam berbagai bidang merupakan fenomena yang tidak dapat dihindarkan. Kemudian penyebaran kemajuan teknologi ini terjadi di setiap aspek kehidupan juga, seperti aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Begitu pula di dunia pendidikan, perkembangan teknologi juga terjadi seiring dengan inovasi-inovasi yang muncul, termasuk dalam dunia pendidikan di negara kita, di mana saat ini kita dapat melihat banyak sekolah yang telah memanfaatkan perkembangan teknologi baik dalam kegiatan pembelajaran, kegiatan administrasi, dan fasilitas sekolah. Kemudian internet juga merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi pada abad ini, yang merupakan keberadaan internet dapat memuat informasi yang sangat mudah didapat. Kemudian banyak informasi yang dapat diakses melalui internet. Salah satu alternatif sumber belajar yang dapat digunakan oleh guru dalam menunjang proses belajar yaitu Open Educational Resources atau OER. Di mana dengan memanfaatkan OER, guru dan siswa akan terlatih untuk mengimplementasikan proses pembelajaran yang kreatif, karena akan banyak ide-ide tercipta dari hasil mengakses berbagai sumber belajar pada OER. Kemudian ruang lingkup dari OER itu sendiri, di mana OER mencakup kursus lengkap, materi kursus, modul, buku teks, video streaming, perangkat lunak, dan alat materi atau teknik lain yang digunakan untuk mendukung akses ke pengetahuannya. Sehingga ruang lingkup dari OER ini memungkinkan untuk sumber daya pendidikan sehingga dapat diakses secara luas, mudah beradaptasi, dapat diinterpretasikan, dan juga mudah untuk ditemukan. Lalu apa saja sih manfaat dari Open Educational Resources ini? Dimana secara umum Open Educational Resources ini bermanfaat sebagai untuk memperluas akses pembelajaran bagi semua orang, termasuk kelompok siswa dengan latar belakang yang berbeda dan kurang beruntung. Dalam hal ini akan mengakibatkan perluasan partisipasi dalam pendidikan yang lebih tinggi lagi. Sementara secara praktis tentu akan memudahkan bagi siswa dalam mencari bahan-bahan pembelajaran secara gratis, kemudian akses berkelanjutan terhadap sumber-sumber belajar, kemampuan untuk mengejar topik secara menyeluruh, dan juga kemampuan untuk belajar untuk pengetahuan pribadi atau kesenangan, serta kemudahan pengaksesan bahan atau materi. Selain itu juga manfaat dari OER ini akan dapat membantu banyak pendidik untuk memperluas dampak dari sumber pembelajaran mereka sendiri, serta untuk menyesuaikan sumber daya yang tersedia yang dibuat oleh orang lain untuk memenuhi kebutuhan kurikulum dan kebutuhan siswa mereka. Juga untuk dengan mudah mencari dan menemukan Open Educational Resources yang relevan, di mana setiap perkembangan dalam hal apapun, termasuk dalam teknologi, pasti akan menghasilkan keuntungan dan ketidakuntungan. Begitu pula halnya dengan OER. Keuntungan yang didapat dengan memanfaatkan OER adalah, yang pertama adalah memupuk inovasi pedagogis, kemudian memperluas pemanfaatan bahan pembelajaran alternatif tidak hanya dengan buku teks, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengajaran, serta menurunkan biaya bahan materi baik untuk pendidik maupun peserta didik. Lalu ini berikut merupakan contoh-contoh dari OER umumnya di Indonesia. Yang pertama kita mengenal Wikipedia, di mana Wikipedia ini merupakan salah satu OER yang cukup terkenal dan mudah diakses dimanapun, karena memuat banyak informasi ataupun sumber-sumber pengetahuan yang tentu saja open akses dan sifatnya gratis gitu. Lalu kita mengenal juga OER Commons, di mana situs ini berguna sebagai open access educational resources juga yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja juga dengan gratis.
situs ini memuat banyak informasi dan pengetahuan untuk dapat diakses. Ini ada PLOS ataupun Public Library of Science, di mana PLOS adalah penerbit ilmu pengetahuan, teknologi, dan obat-obatan dengan akses terbuka, nirlaba dengan perpustakaan, jurnal akses terbuka, dan literatur ilmiah lainnya di bawah lisensi konten terbuka. Di mana jika ditarik dari sejarahnya, PLOS ini berdiri pada tahun 2003 dan cukup banyak digunakan di dunia dan sangat direkomendasikan untuk open access di bidang sains. Lalu ini merupakan salah satu contoh dari OER yang terdapat di Indonesia, yaitu Suaka UT ataupun Sumber Pembelajaran Terbuka Universitas Terbuka, di mana ini merupakan salah satu layanan dari Universitas Terbuka dalam menyediakan materi pembelajaran yang dapat diakses secara gratis oleh masyarakat luas. Di dalam Suaka UT ini terdapat banyak konten-konten berupa materi sumber pembelajaran berkualitas yang dibuat oleh para dosen dan juga timnya. Lalu tantangan apa saja sih yang terdapat dalam penggunaan OER sebagai sumber pembelajaran ini? Di antaranya yang pertama adalah terdapatnya banyak kualitas materi yang tidak konsisten, kemudian ketidakadaan standar umum untuk menjaga keakuratan materinya, lalu sehingga memerlukan pengecekan keakuratan materi. Kemudian juga terkadang terdapat persyaratan teknis untuk mengakses Open Educational Resources ini. Nah, tentu saja hal ini akan membutuhkan peran serta lembaga, guru, dan pembuat kebijakan di semua arena ataupun di semua bidang untuk menerapkan dan merekomendasikan penggunaan alat OER untuk sumber pembelajaran dalam pendidikan di Indonesia.